Perkenalkan, nama saya Salomo Ginting, NIM 2003061110 kelas PTNB. Di sini saya akan mereview video tentang ternak ayam Pak Budi dari channel YouTube Panglima Juara. Di sini dapat kita lihat kandang ternak Pak Budi ini cukup luas dan jumlah ternaknya sangat banyak. Pak Budi di sini menjelaskan sistem perkandangan itu ada dua, yaitu yang pertama ada sistem perkandangan open house dan yang kedua itu sistem perkandangan closed house. Sistem perkandangan open house ini adalah sistem perkandangan terbuka di mana kondisi dalam kandang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi luar kandang. Yang kedua itu sistem kandang closed house itu adalah sistem kandang tertutup di mana ventilasi udara dan suhu dalam kandang itu dapat diatur oleh peternak. Pak Budi sendiri menggunakan sistem perkandangan closed house karena kematiannya itu lebih tinggi di open house. Dalam kandang open house ini kondisi udaranya tidak stabil, tidak tentu, dan juga rentan kena virus karena dari ventilasi udaranya. Untuk itu Pak Budi menggunakan sistem perkandangan closed house karena kematiannya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan closed house. Kandang closed house ini bisa dibilang sebagai modifikasi lingkungan. Contohnya seperti kita berternak di iklim atau di suhu panas. Untuk memodifikasi lingkungannya, kita harus membuat kandang closed house, di mana di situ kita bisa mengatur suhu dan ventilasi udaranya sesuai dengan kenyamanan ternak kita. Untuk kematian ayam itu maksimal 4%. Misalnya jumlah ternak kita 1000 ekor, maksimal kematiannya itu 40 ekor. Jika lebih berarti kita bisa dibilang berternak itu gagal atau tidak maksimal. Semakin besar ayam, kematiannya akan semakin tinggi karena tingkat kepadannya semakin tinggi, gas amoniaknya semakin tinggi. Selanjutnya untuk kematian ayam, pada umumnya kematian ayam ini dimanfaatkan oleh peternak sebagai pakan ikan lele atau pakan ternak labi-labi. Tetapi ada juga peternak yang tidak bertanggung jawab. Setelah ayamnya mati, itu tetap dijual kepada pedaging ayam untuk dijual ke masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, Pak Budi menggunakan sumur bangkai sebagai biosecurity untuk menghindari penjualan ayam mati yang dikonsumsi. Untuk kandang Pak Budi ini berbujur dari timur ke barat. Tujuannya untuk supaya panas dalam kandang itu stabil mulai dari ujung timur sampai barat. Panjang kandang ternak Pak Budi ini 120 meter, lebarnya 12 meter, berisi 2 lantai.
Dengan satu lantai itu muatan ayamnya 20.000 ekor dikali 2. Berarti satu kandang ayam itu 40.000 ekor ayam. Untuk 40.000 ekor ayam hanya membutuhkan 4 kerja saja. Karena dalam pemberian pakannya itu Pak Budi sudah menyediakan pemberian pakan dan minumnya secara otomatis. Dan jika pakan ternak dan air minumnya sudah habis, akan terisi kembali karena sudah dilengkapi dengan alat sensor. Untuk jangka panen 35 hari masa optimal panenan ayam tersebut. Dalam 35 hari minimal bobot ayam itu 2 kilo. Jika dalam 35 hari tidak sampai 2 kilo, maka pertumbuhan ayam itu tidak maksimal. Itu bisa ada kendala di bagian pakan, suhu dalam ruangan, atau kepengurusan ternak itu kurang maksimal. Selanjutnya untuk biaya pembuatan kandang. Menurut Pak Budi itu biayanya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu biaya lahan, biaya pembuatan kandang dan materialnya. Yang ketiga itu biaya alat dan pendukungnya. Biaya lahannya itu dalam 1 hektar itu 1 miliar. Biaya pembuatan kandangnya itu dan pembangunan infrastrukturnya itu 2 miliar. Dan biaya alatnya itu 1 miliar. Jadi total pembuatan kandangnya itu 4 miliar rupiah. Itu saja pesan Pak Budi untuk peternak yang ingin berternak ayam. Ada 3 ya. Yang pertama itu kita harus memiliki niat dan hati yang sungguh-sungguh. Yang kedua itu jika ingin beternak kita harus memilih mentor dan guru yang baik dan tepat dan berpengalaman. Dan yang ketiga itu tetap semangat dan pantang menyerah. Ini aja, terima kasih.